Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Syakira dari Paralel 1 semester 4 reguler A jurusan PAI Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan membaca tentang kitab Adabul Muta'alim bab 7. Ini di sini sudah saya paparkan beberapa artinya supaya saya bisa lebih jelas dalam membacanya. Jadi di sini kita membahas tentang fi adabil alimi ma'a talmidati, yang artinya adab seorang ulama atau guru terhadap muridnya. Nah, wa fihi arba'ati asyara nu'an minal adabi. Nah, di sini ada 14 jenis etika atau adab seorang guru terhadap muridnya, tetapi saya akan membaca dan menjelaskan salah satunya saja. Jadi, al-awalu, yang pertama, an yaqsuda talmihim, bahwa tujuan pendidikan wa tahdzibihim, dan mereka adalah wajah Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nasyrul ilmi, dan menyebarkan ilmu, wa ihya asy-syar'i, menghidupkan syariat, wa dawama zuhuri, dan menjamin tegaknya al-haqqi, kebenaran, wa khoma walil batil, dan membasmi kebatilan, wa dawama khairil ummati, dan menjamin kebaikan umat, bikathrati ulamaiha, melalui banyaknya ulama, wa ghtinama thawabihim, dan memanfaatkan pahala mereka, wa tahsila thawabi man yantahi ilaih, dan mendapatkan pahala orang-orang yang ilmunya diteruskan, ilmuhum min ba'dihim wa barakati du'aihim, kepada mereka, dan doa keberkahan mereka, lahu wa tarahumihim, dan rahmat mereka, alaihi, kepadanya, waduhulahu fi, dan menjadikan bagian dari silsilatil ilmi, rantai ilmu, baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahum wa addahu fi, dan termasuk di antara orang-orang yang jumlati muballighi wahyi, yang menyampaikan wahyu Allah Ta'ala, wa ahkamihi ila khalqih, menyampaikan wahyu Allah dan hukum-hukumnya kepada makhluk-makhluknya. Fa inna ta'limal ilmi, sesungguhnya mengajarkan ilmu, min ahammi umuriddin, merupakan salah satu perkara penting dalam agama, wa a'la darajatil mu'minin, dan merupakan derajat tertinggi orang-orang yang beriman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala malaikatahu wa ahlas samawati wal arda, hatta Allah dan para malaikat, para penghuni langit dan bumi, bahkan an-namlata fi juhriha, semut dalam lubangnya, mengirimkan yusalluna ala muallimi limin nasil khairah, salawatnya kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wala amiruka, demi hidupmu, ma hadza ila nasaibu, ini tidak lain hanyalah bagian yang khisamun, wa anna nailahu, bagian yang besar dan meraihnya, lafawazun azimun, Allahumma, adalah kemenangan yang besar. Ya Allah, la tamna'na 'anil ilmi bimani'in, janganlah engkau halangi kami dari ilmu dengan sesuatu yang menghalangi kami, wala
ta'aqna anhu bi'aqiqin. Dan janganlah engkau halangi kami darinya dengan sesuatu yang menghalangi kami. Wa na'udzubika min, dan kami berlindung kepadamu dari qawta'ihu, hambatannya, wa makaddiratihi, dan rintangannya, wa maujibati harimanihi wa fautihi, dan alasan-alasan atau atas kekurangan dan kehilangannya. Nah, jadi kesimpulan dari adab yang pertama seorang guru terhadap muridnya adalah bahwa guru ketika mengajar itu harus dengan niatnya untuk bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari uang saja. Karena jika menjadi seorang guru itu kita akan mendapatkan gaji kita, tetapi jika kita mengajarnya tidak dengan niat yang ikhlas, tidak dengan hati yang tulus, maka kita mengajar itu semata-mata hanya karena untuk mendapatkan uang saja, tetapi tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadi seorang guru itu harus bisa menjadi pendidik yang baik, menjadi pendidik yang ikhlas, yang tulus, menyayangi muridnya, mencintai muridnya, dan juga peduli dengan muridnya. Bahkan kita juga harus peduli dengan sesama guru. Jadi kita sama-sama belajar tentang adab dan etika menjadi seorang guru, karena itu sangat penting untuk kita dalam menjadi seorang pendidik yang baik, seperti itu. Jadi itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang kitab Adabul Muta'allim pada bab 7. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.